Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengundang kita semua sebelum kita melakukan aktivitas kita. Baiklah kita lebih dulu bersyukur kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Buat kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kau perkenankan kami Tuhan melalui sukacitamu pada pagi hari ini bangkit dari tidur kami. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami bersyukur dengan kehidupan kami Tuhan di dalam kasih setiamu melalui firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini Jumat 28 Januari 2022 tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam sukacita. Dan jika ada dari antara kita juga yang punya persoalan kehidupan, mari kita bergabung untuk bersekutu dengan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mengangkat persoalan-persoalan hidup kita untuk mengubah dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, sering kita bertanya, di manakah Tuhan itu? Atau tanda kutip, di mana Dia diam dan berada. Tapi itu adalah menunjukkan bukan Tuhan yang jauh, tetapi kitalah yang jauh dari Tuhan. Terkadang kita menjawab Tuhan itu ada dan dekat hanya karena sesuatu yang kita inginkan telah tercapai dalam kehidupan kita. Yang tepatnya bahwa firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, mengingatkan kepada kita di manakah Tuhan itu. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Di manakah bait Tuhan itu? Bahwa Tuhan ada di mana-mana. Artinya Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu, tidak pernah dibatasi oleh tempat, tidak pernah dibatasi oleh ruang. Dan ditekankan di sini bahwa tempat Tuhan itu adalah tempat yang kudus. Kekudusan Tuhan itulah yang ditekankan tadi di dalam tempat, di dalam waktu, di dalam ruang, dan itulah yang memisahkan pribadi manusia dengan Allah. Terkadang karena sesuatu hal yang kita inginkan, maka seakan-akan kita membuat Tuhan sama dengan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan di ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang kita pertegas tadi. Kadang kita yang membuat hidup kita terpisah dengan Tuhan. Kadang kita yang memaksakan bahwa Tuhan itu harus melakukan apa yang kita inginkan. Dan kita yang membuat bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Seakan-akan kita tidak akan pernah bertemu dan tak akan bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Jemaat yang terkasih, kita sudah tahu tentang keberadaan Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Oleh karena itu, apa yang hendak kita lakukan?
Jika kita sudah mengenal dan tahu di mana tempat Tuhan itu, maka di dalam firman-Nya diingatkan di dalam Matius 6 ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan oleh Tuhan? Apakah umur, apakah kekayaan, atau sesuatu yang kita inginkan? Jelas Tuhan mau menambahkan apa yang menjadi hak milik kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kerajaan Allah itu digambarkan dengan suatu kebenaran. Karena itu carilah kebenaran, lakukanlah sesuatu dengan kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran. Yang kedua, firman Tuhan juga mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak sempurna tanpa kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 2 itu ditekankan bahwa tidak ada alasan manusia itu untuk tidak memuji Tuhan. Manusia itu diwajibkan untuk memuji Tuhan. Manusia itu diwajibkan untuk mengkuduskan nama Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Allah itulah yang memelihara hidup kita. Karena kebaikan Allah itulah yang memelihara hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 itu, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang terkasih, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Karena itu tidak ada larangan bagi kita, tidak ada hambatan bagi kita untuk datang memuji Tuhan. Karena itu kita perlu tahu kenapa kita harus memuji Tuhan. Untuk apa kita memuji Tuhan? Untuk apa kita bernyanyi di dalam nyanyian kita memuji Tuhan? Untuk apa kita berdoa dalam memuji Tuhan? Yang pertama kita harus tahu, memuji Tuhan dan berdoa atau bernyanyi untuk kemuliaan-Nya itu membuat kita untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Persekutuan yang lebih indah dengan Tuhan. Dan kita mau melihat, dan kita mau memuaskan, dan kita mau membahagiakan diri kita dengan kuasa Tuhan, bukan memuaskan diri kita dengan tenaga kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengenal dan memuji Tuhan di dalam doa kita. Karena doa kita itu adalah bagian daripada kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kita diajak dan kita diingatkan memuji Tuhan, berdoa untuk Tuhan adalah bagaimana kita lebih mengenal diri kita, pikiran kita lebih dalam melalui iman, percaya kepada Dia. Jadi doamu itu, nyanyian pujianmu itu, persembahanmu itu kepada Tuhan adalah bagian pengenalan diri kita dan pikiran kita melalui iman kita kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Jangan beranjak, jangan tinggalkan tempat Tuhan, jangan tinggalkan kekudusan Tuhan oleh karena hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, apa manfaat kita datang ke hadapan Tuhan? Apa manfaat bagi kita untuk memuji Tuhan? Supaya kita lebih mengenal Tuhan itu lebih dari kita mengenal diri kita. Itu yang utama.
Kita memuji Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan itu daripada mengenal diri kita. Dan kita semakin mengakui bahwa hidup kita harus tergantung kepadanya. Dan di sanalah kita menemukan Tuhan yang penuh kasih dan karunia. Muliakanlah Tuhan sebelum melakukan aktivitasmu, dan lakukanlah aktivitasmu setelah saudara-saudara benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini melalui kasih setia-Mu yang telah menyapa kami dalam firman-Mu. Kau ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau ada di tempat yang maha kudus. Karena itu biarlah kami datang menghadap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini melalui kuasa kasih setia-Mu kami berdoa, kami mengharap, kami yakin bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan jemaat-Mu, bahwa Tuhan memulihkan setiap orang-orang yang memiliki persoalan kehidupan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat segala persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah negara kami ini, baik persoalan politik ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih berkuasa memberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan bagi kami daripada pikiran-pikiran manusia, daripada perkataan-perkataan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin gereja-Mu. Dan kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang memperkenankan hidup kami Tuhan penuh dengan sukacita ketika kami Tuhan pada hari Minggu ini tanggal 30 Januari ini akan melaunching program di Resort Surabaya ini. Biarlah Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami ikut serta dalam pelayanan dan mendukung program-program pelayanan itu. Pakai kami Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami segenap pelayan HKBP Resort Surabaya ini mengucapkan kepada kita selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga dan waspada selalu akan pengaruh-pengaruh COVID-19 Omikron yang mengganti virus corona mengancam kehidupan kita. Tetap waspada dan jangan lupa berdoa. Salam sehat, Horas, Horas, Horas.